Ini satu fakta unik mengenai mobil ini. Mobil ini masih diliatin cewek-cewek beneran sampai patah leher. Aneh memang juga. Mazda CX-3. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mazda. Yang namanya Mazda penuh dengan filosofi ke-Jepang-Jepangan. Dari nama CX-nya juga dikait-kaitkan dengan Jepang. Huruf C-nya itu adalah Cross Concept. yang artinya adalah mobil crossover. Dan X itu dikaitkan dengan Sportsuka, yang artinya sporty. Jadi CX itu artinya crossover yang sporty. Kemudian angka 3 yang berarti keluarga CX yang paling kecil. Ya, sebuah entry level dari suatu Mazda CX. Mazda CX-3 ini sebenarnya belum terlalu lama berada di Indonesia. Sejak 2015 saja. Dan sampai dengan 2024 masih belum ada pergantian generasi. Yang artinya pada video ini Mazda CX-3 Pro ini hanya mengalami improvement saja. Di Amerika sendiri Mazda CX-3 sudah discontinue dan sudah tergantikan oleh Mazda CX-30 yang lebih besar. Tapi itu di Amerika yang senang dengan mobil besar. Bagaimana dengan di Indonesia? Yes, masih improvement saja. Masih berapa banyak lagi improvementnya ini? Ayo Mamang, lanjutkan reviewnya. Sebetulnya untuk Mazda CX-3 itu udah terlalu old ya untuk modelnya. Cuman ini improvement terakhir di bulan Maret kemarin gitu 2024. Ada beberapa perubahan dan Mamang udah pernah first impression apa saja bedanya dengan versi-versi yang lama. Dan Mamang juga sudah pernah review yang namanya CX-3 yang versi sport yang 1500 cc. Mamang sekarang bawa yang CX-3 Pro karena Mamang ini Pro. Nggak, bukan gitu. Ini 2000 cc gitu maksudnya. Jadi sebetulnya nggak ada yang jauh beda dengan CX-3 yang zaman dulunya yang 2000 cc-nya. Cuman ada beberapa perubahan. Dibedakan antara yang sport sama yang pro. Bedanya apa aja? Nih ya, kalau yang pro udah pasti dia lebih elegan, lebih galak gitu ya. Makanya dia agak hitam-hitam gitu di sebelah sininya. Kalau yang sport yang 1500 dia lebih chrome-nya lebih muncul. Tapi kalau yang pro memang pro. Dia lebih hitam, lebih gagah. Pengennya nyasar-nyasar kaum lelaki gitu ya. Kalau yang sportnya karena 1500 lebih pelan, dia lebih elegan, kelihatan krom-kromnya itu lebih nyasar ke cewek-cewek gitu. Cuman kalau ini kalau pengen cowok kenceng mobilnya ini. Jadi terakhir ya Mamang itu kalau nggak salah, ingetin Mamang komen di bawah, crossover yang 2000 cc-an itu udah hampir hilang. Terakhir itu yang pure bener-bener gitu ya, nggak ada versi yang lain. Itu Mitsubishi Outlander yang zaman dulu, terus CR-V RM ya kalau nggak salah, yang generasi 4. Yang CR-V Turbo kan udah nggak ada lagi yang 2000. Nah ini keluar lagi Mazda yang tipe 2000 cc-nya. Mungkin ini satu-satunya yang dijual resmi 2000 cc crossover, cuman ini. Dan senengnya untuk CX-3 ini kan versi entry level yang dimana dikasih dua option juga, yang 2000 cc sama 1500 cc. Jadi itu memudahkan orang semua gitu. Jadi ini kan harganya 495 gitu, tapi orang mikir-mikir gitu ya, pilih HR-V atau pilih Yaris Cross atau X-Force. Cuman yang menariknya lagi bukan di tipe Pro-nya sebetulnya harganya. Jadi tipe Pro emang ya oke lah, dia 2000 cc paling gede cc-nya dan segala macem. Cuman yang paling menarik sebetulnya adalah yang di 1500-nya karena dia harganya 399 juta. Ini kan 495 ya. Yang itu tuh dengan bentuk seperti ini masih diliatin cewek-cewek, nggak mikir sih Mamang ya. Terus nggak jauh beda gitu fitur-fiturnya dengan yang 2000 cc yang sport ya, yang sport. Nih ya, yang Pro-nya udah pakai LED proyektor, di bawahnya masih ada fog lamp, lampu sennya udah dipisah, nggak di sini tapi di bawah sini udah ada sensor depan, semuanya hitam-hitaman gitu ya. Ada sedikit chrome di bawah sini aja gitu. Terus sini hitam semua. Beneran ini fakta unik memang dari awal Mamang bilang. Ini cewek-cewek masih ngeliat, ibu-ibu gitu ya, terus ABG itu masih ngeliatin mobil apa gitu ya. Apalagi kalau pintu belakangnya ini disamarkan, nggak ada handle-nya, dipindah ke sini. Itu kesannya kayak dua pintu gitu. Itu kayak keren banget. Apalagi belakangnya. Belakangnya tuh membulat, bagus, kayak kalau cewek tuh semok gitu. Seksi. Nah, ini mobilnya juga nggak terlalu gede, gesit makanya di dalam kota, 4,3 meteran saja. Terus sama ground clearance-nya 160 mm.
Ya wheelbase-nya itu cocok sekali untuk di dalam kota. Makanya kalau pakai mobil ini, cewek-cewek itu nggak akan kaget karena dimensinya tuh compact. Peleknya juga mantes, fitmentnya ring 18, 215, 50 gitu ya. Depannya cakram, belakang cakram. Udah pakai hitam-hitaman kayak gini, ada krom-kroman manis di sini, nggak terlalu lebay gitu. Jadi mobil ini ya sebetulnya desainnya kayak mahal banget gitu. Terus kalau masuk ke parkir-parkiran gitu kayak, wah tukang parkir tuh kayak semangat banget parkir ini. Padahal harganya nggak segitu juga, apalagi tipe yang sport. Udah gitu ada keyless entry di sini. Spionnya udah ada LED-nya. Nice sih, kalau secara bentuk sih keren. Mamang sih suka. Nih lihat belakangnya, coba lihat. Bagus banget. Walaupun warnanya, ini kan warna tahun 2024-2003, warnanya warna dempul, warna kuning dempul, warna kayak gini, warna kayak cat dasar gitu. Cuman ini masih tetap manis. Apalagi kalau pilih soul red-nya. Wah, gila sih. Semua cewek tuh pasti ngeliat. Nih, lampu belakang tuh bagus, bulat-bulat. Ini walaupun begini gitu ya, bulat-bulat, tapi seinnya masih bohlam. Semuanya udah LED, lampu mundur juga LED. Udah ada antena hiu, topi belakang, tail brake lamp, wiper, rear defogger, sensor belakang udah lengkap. Terus desainnya walaupun ini bempernya tuh gede gitu ya, nggak seperti crossover yang lain yang deple tuh kayak flat gitu ya. Cuman ini mantes gitu loh. Kok bisa gini? Udah gitu dikasih knalpot 2. Tuh, 1, 2. Jadi kayak mahal gitu. Buka, ada apanya? Nah, ini dia. Bagasinya nggak terlalu gede sayangnya. Ada lampunya di sebelah situ. Dan di bawah sini ada ban cadangan full size tapi velg kaleng. Terus ini bahan-bahannya tuh gludru gitu loh. Kayak mahal mobilnya. Tapi kalau masih kurang ya. Hah, nggak flavor amat. Tuh ada nanjaknya gitu dikit. Desainnya sih. Trim pintunya nih ya, keras atasnya, cuman di sininya empuk. Sayangnya sekarang yang di 2000 cc atau yang Pro-nya ini jadi model polkadot gitu loh. Ini kayak aftermarket, sedangkan yang 1500 ya itu lebih bagus, lebih ada sweatnya. Kalau ini kayak aftermarket. Sayangnya ada karbon-karbonnya. Sini juga nggak ada empuk-empuk lagi, keras semua. Kursinya tapi bagus nih ya, kulit. Terus juga di sini ada sweat-sweadan. Terus sekarang yang 2000 cc yang Pro-nya itu ada anak panah ke depan gitu loh. Ada motif. Ini mungkin penumpangnya disuruh udah ke depan aja, bagusnya daripada di belakang. Suruh ke depan nih, panahnya ke depan. Karena apa? Ini posisi duduk mamang ya. Dan ini sempit ya. CX-3 belakangnya sempit. Jadi sebetulnya kalau yang beli CX-3 itu beda karena dia pengen nyetirnya cukup enak. Nih, 1 jari, bahkan setengah jari kalau bisa dipotong. Tuh ya, headroomnya juga terbatas, duduknya juga tegak. Memang di belakang sini kurang enak untuk penumpang. Cuman untungnya dia disediakan 3 orang. Headrestnya yang bisa di-adjust gitu loh tuh. 1, 2, 3. Ada seat beltnya juga. Ada cup holder di sini. Ini bukan mobil untuk bawa-bawa orang banyak ya. Akomodasi di belakang cuman sedikit sekali. Cuman kantong ini ditrim pintu bottle holder dan nggak bisa nyimpen handphone sama sekali. Nggak bisa ngecas juga. Lihat, nggak ada USB. Polos semua. AC juga nggak ada. Cuma dikasih nampan belakang situ. Nggak, ini bukan buat untuk di belakang. Nih, lihat trim pintunya. Nih ya, atasnya keras. Sininya empuk. Modelnya polkadot kayak aftermarket. Nih, pegangan pintunya lihat, luxury banget. Dikasih satin silver. Terus joknya memang suka sekali. Kulit, di sininya sweat, ada panah-panah ke depan. Terus juga bolsternya gede-gede. Dan pengaturan kursinya ini lengkap sekali. Maju, mundur, senderan maju, mundur. Terus juga ada naiknya, incliningnya. Ada naik kursinya juga. Udah 8-way. Terus di sini ada memory seat dan juga kursinya bisa hamil. Nah, hamil tuh. Kempes lagi tuh dikeluarin. Ada lumbar supportnya. Lengkap sekali nih mobil. Wah, bener kan? Untuk depan soalnya. Oh iya, Mamang pengen nunjukin kuncinya. Nih, kuncinya tuh kayak Mazda-Mazda kebanyakan. Cuman sayangnya dia nggak ada fitur lagi untuk membuka bagasi belakang.
cuman unlock sama unlock. Terus juga di pinggir, kenapa di pinggir banyak yang nanya gitu ya? Karena kalau ini ditaruh di pantat, disakuin, nggak bisa ketekan-tekan tombolnya karena tombolnya itu ada di samping. Itu alasannya. Udah keyless ya. Ini memang tidak seatraktif CR-V atau HRV gitu ya. Cuman ini solid sekali gitu. Bahan-bahannya juga ini empuk. Ada jahitan asli di sebelah sini. Desainnya tuh menyatu gitu. Kayak kita tuh udah pernah ngelihat desain dashboard seperti ini kapan tahun. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak. Cuman ini homey gitu. Orang tuh, oh ini adalah sebuah mobil. Mobil Mazda pastinya. Dan seperti biasa, Mazda ini kan lubang AC-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Cuman Mazda tuh nggak gitu. Di driver harus 2, penumpangnya juga harus dapat 2. Makanya ada di sini kecil nyumput. Ini kayak Miata juga nih kayak gini. Cuman lebih gede lah. Kalau Miata tuh kecil tipis banget. Hazardnya di sini, dan di sini adalah layarnya yang ya biasa aja sih, nggak gede-gede amat. 9 inch kalau nggak salah. 10 inch, lupa. 9 inch kalau nggak salah. Terus fitur-fiturnya juga nggak terlalu sebanyak yang di atasnya, karena ini adalah, ingat ya, ini adalah sebuah entry level dari Mazda, jadi makanya nggak terlalu banyak. Cuman oke-nya ini udah disematkan yang namanya Apple CarPlay sama Android Auto, udah wireless juga, oke lah. Terus ini kan masih bisa dipencet-pencet ya, tuh masih bisa dipencet-pencet. Cuman kalau udah jalan mobilnya itu nggak bisa dipencet, harus pakai jog dial di sebelah sini. Ini kayak ala-ala BMW lah, gitu ya, supaya kita fokus ke jalan raya aja gitu, nggak pencet-pencetnya. Soalnya memang sama Mazda tuh desain agak jauh tuh sama tangan, nggak kayak kebanyakan agak maju layarnya, ini agak jauh, makanya dia disediakan jog dial. Nah, sini juga di jog dial ini ada kumpulan-kumpulan tombol gitu ya, ada back, navigation, home, entertainment, mau apa aja, ada shortcut sama volume. Nah ini volumenya kalau nggak tahu nih 10 tahun ke depan apakah patah atau enggak, kita nggak tahu ya, karena ini ada di sini muncul gitu. Mestinya tombol aja udah. Ini bisa patah nih, cuman walaupun begini memang suka sih gitu. Terus ada rem tangan jari, ada auto hold, terus juga ada drive mode. Sini ada sport, ada normal aja, nggak ada eco mode-nya, nggak ada. Terus juga transmisinya di sini tuh. Terus ini megangnya tuh ya biasa sih Mazda ya, yang enteng gitu kelihatannya. Ada wireless charging, ada USB port 2 yang USB-A, power socket, dan ini pengaturan AC-nya yang masih diputer-puter. Mamang suka yang masih diputer-puter karena lebih jelas gitu. Kita mencet apaan, muter apaan gitu ya, jelas gitu. Terus udah ada HUD juga tuh di situ, kita bisa ngelihat yang namanya speedometernya berapa, kecepatannya, terus juga ada pengaturan jaraknya berapa. Sudah adaptive cruise control, kameranya ada di sini, dan juga ada, udah nggak ada. Lane keepingnya masih lane keeping warning, bukan lane keeping following ya, itu nggak ada di sini. Itulah. Terus tombol di sini adalah untuk entertainment sebelah sini, dan ada satu tombol info. Infonya adalah untuk pengaturan yang di sini, MID yang ada di speedometer. Nih ada range, ada average bahan bakar 8,7, current itu kalau kita ngegas tuh seberapa borosnya ada di situ, average kecepatan, range-nya dengan sisa bahan bakar segini. Dah, balik lagi. Ada temperatur luar, fuel gauge, sini odometer, indikator gear, terus speedometernya kecil di sebelah sini, RPM-nya digedein. Ya ini sebetulnya nggak ada perubahan sih, cuman warna-warna. Ini nih koper, ini adalah menandakan 2000 cc. Joknya juga ini adalah untuk yang 2000 cc. Kelihatannya dari situ aja. Bagaimana dengan akomodasi? Oke, di kantong pintu lumayan bisa naruh bottle holder bisa. Terus juga ada cup holder di sini, ada cup holder lagi di sini yang nyumput tuh. Nih lucunya gini ya. Tut gitu ya. Tut gitu. Tuh. Ini bisa naruh barang yang gede-gede, atau kalau nggak bisa dicopot tuh, bisa naruh barang gede situ. Saya tutup lagi. Terus box nggak soft opening ya. Nggak. Mestinya soft opening ya, mestinya ya. Terus nyimpan di bawah jok sini masih bisa. Atasnya ada vanity mirror. Tuh nggak ada lampunya sayangnya, ini buat cewek nih. Kalau ada lampunya aja. Tapi ini lampunya ini terang banget nih walaupun masih kuning. Ini kalau malam terangnya minta ampun. Sampai silau mamang. Terus juga ada yang namanya sunroof. Nah, spion tengahnya juga udah namanya elektrokromatik. Jadi kalau ada yang serap di belakang atau silau, itu menggelapkan diri sendiri. Sound sistemnya bassnya nggak kedengeran, nggak punchy, cuman yang lainnya rapih.
treble-nya rapih. Dah. Nyetir ya sekarang ya? Oh, enggak, mesin. Mamang lupa cerita mesin. Mesin. Mesinnya. Ini tipe yang 2000 cc ya, ada juga yang 1500. Kalau 1500-an sekitar 100 kecil lah. Kalau ini lumayan gede, 146,9 PS dan torsinya 195 Nm yang dibagi ke roda depan dengan transmisi. Nah, ini dia 6-speed automatic. Itu yang Mamang suka, bukan CVT, udah itu aja lah. Karena kurang suka sama CVT tuh nggak natural gitu. Kalau ini tuh masih ada berberp, itu masih ada dikit-dikit lah. Ya, sekarang kita mah test drive aja lah. Karena impresi-impresi beda-bedanya 1500 cc udah ada di video yang itu. Nonton juga kalau perlu. Mamang itu udah pernah cobain yang namanya si X3 yang sport yang 1500 cc. Memang itu agak-agak lemot ya. Kayaknya itu memang dipersiapkan untuk para cewek-cewek yang kayaknya nggak usah harus ngebut-ngebut ya. Cuman kalau cowok dikasih tenaga segitu pasti bakal komplain. Makanya Mazda mempersiapkan CX-3 yang Pro-nya untuk pro laki-laki gitu. Tenaganya lebih gede, 146 HP, penggerak depan udah sangat cukup sekali dan udah jarang banget crossover yang 2000 cc. Entry level lagi. Makanya Mamang penasaran banget segede apa, seenak apa tipe yang Pro-nya. Sebetulnya speknya juga hampir mirip-mirip, suspensi sama. Fitur-fiturnya untuk yang improvement di tahun 2024 itu sama aja dengan yang sport, yang 1500 cc. Kayak misalnya cruise controlnya udah ada juga kayak gitu ya, sama-sama nggak ada lane keeping following, itu nggak ada di sini. Sama aja. Cuman bedanya apa? Kayaknya di mesinnya aja. Karena transmisinya juga sama gitu. 6-speed automatic. Dari cara nyetirnya juga sama-sama aja. Compact, handlingnya enak, setirnya enak. Suspensinya memang agak sedikit kaku ya, cuman masih oke lah. Masih ditoleransinya sangat banyak. Masih enak ini dipakainya. Memang tidak sempuk Yaris Cross itu enggak ya. Enggak sempuk, X-Force juga enggak. Agak kaku malah cenderung. Cuman masih enak-enak aja. Tapi ya, yang nggak bisa dipungkiri namanya Mazda, semua instrumennya tuh kayak ke kita semua gitu. Kayaknya kita masuk aja, itu langsung kenal sama mobilnya. Tombol-tombolnya kejangkau, kecuali ini ya, kecuali layar. Layar itu bisa dioperasikan dari jog dial yang ada di bawah kita. Visibilitas memang nggak ada masalah sama sekali, ke depannya luas, pinggirnya enak, pilar A-nya agak gede sedikit, cuman masih oke. Nggak ganggu sama sekali. Belakangnya agak sempit, tapi ini kalau cewek-cewek nyetir ini enak. Setirnya juga nggak berat gimana, enggak. Dibilang enteng, agak berat dikit. Saya memang ini sih, didesainnya emang buat driver oriented. Makanya yang di belakang dikasih panah, duduk di depan aja. Ya, itulah. Tuh, lihat, putar balik. Oh, tenaganya. Wah. Tiba-tiba 100. Ini di jalan biasa loh. Sekali ngegas sudah segitu. Cuman yang setahu Mamang ya, yang crossover yang segede gini dimensinya, itu bukan di internal combustion tapi handling itu enak sekali. Nissan Kicks itu enak menurut Mamang handlingnya. Cuman suspensinya keras. Ini di tengah-tengahnya lah, di bawahnya dikit, handlingnya tidak terlalu tajam seperti Nissan Kicks gitu. Cuman suspensinya sedikit lebih empuk. Cuman gini ya, memang ada drawbacknya. Jadi Mazda sekarang nggak tahu kenapa, mungkin Mamang ini ya, karena Mamang udah ganti-ganti mobil kan, Mamang ngerasain setiap handlingnya mobil, setiap suspensi gitu. Mazda sekarang kenapa setirnya agak liar ya? Kayak ada kanan kirinya dikit gitu. Nggak tahu kenapa. Walaupun memang handlingnya tajam gitu untuk sebuah crossover, cuman ini ada kayak liar-liarnya gitu, kanan kiri nggak tahu kenapa. Yang Mamang suka lagi dari si X3 ini adalah kekedapannya. Kekedapannya bagus loh. Traffic noise-nya nggak terlalu bagus. Suara mesinnya samar-samar aja ke dalam mobil. Suara bannya juga oke. Mamang bilang ya, ini kekedapannya bagus. 7,5 dari 10 skornya. Ini mobil ada faktor fun-nya.
fun to drive-nya ada, cuma memang tidak semenyenangkan Honda HR-V itu. Seneng sih disupirin, ini di bawahnya dikit lah, tapi nggak sememboringkan Yaris Cross boring, X-Force boring. Ini masih seneng memang nyetirnya, dipakai tiap hari tuh semangat gitu. Mau percaya atau enggak gitu ya, mobil ini tuh masih diliatin para cewek-cewek gitu kalau di luar, cewek yang lagi nongkrong atau pinggir jalan gitu ngelihat, atau kalau pas mau parkir gitu ya, cewek tuh masih ngelihat mobil ini. Nggak tahu kenapa, mungkin desainnya genit gitu ya, crossover genit yang kalau pakai jas gitu, neat gitu ya, nggak tahu juga. Ini selera cewek kebanyakan kali ya. Jadi prediksi Mamang adalah kalau untuk yang 2000 cc nya mungkin untuk segmented ya, mungkin untuk cowok-cowok, karena desainnya agak hitam-hitam, lebih gagah sedikit daripada yang sportnya. Harganya juga agak terlalu mahal lah. Cuman kalau yang sportnya yang 1500 itu sangat menggoda sekali. Udah banyak crossover yang di kelasnya harganya di atas itu. Dengan desain kayak gini itu sangat menggoda sekali dibandingkan yang lain. Ya tapi ya itu jatuh ke anda-anda semua, suka yang performance tapi mahal, bedanya 100 juta sama yang tipe sport yang agak sedikit lambat gitu. Fiturnya sama tapi menang model dari luar. Wah, menggoda sih. Overall, mengenai Mazda CX-3 Pro Improvement 2024, apabila Anda seorang yang aktif dan masih sering ngampus dan berangkat ke kantor dan berstatus masih jomblo, yes, ini adalah mobil yang cocok sekali. Tampangnya yang masih atraktif membuat semua wanita sering menoleh ke arah mobil ini. Apalagi karena desainnya, Mazda CX-3 sering dikira mobil yang harganya mahal. Ya, sesuai dengan harga Mazda CX-3 Pro ini hampir menyentuh 500 juta, yaitu 495.500.000 rupiah on the road Jakarta. Namun yang masih menarik sebenarnya harga yang tipe sportnya berkapasitas 1500 cc saja dengan harga 399.900.000 rupiah on the road Jakarta. Dengan harga segitu, dengan desain menarik akan menggoyang crossover 1500 cc merek lain. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.